Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Onomi, Remai, selamat malam Bapak dan Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah dengan sukacita kepada Tuhan kita dalam ibadah keluarga di lingkup pelayanan GKI Sola Gracia Buperwayena Klasis Sentani. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan sayang-Nya yang mengumpulkan kita bersama dalam keluarga, menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami beribadah kepadamu di malam ini. Kami bermohon ibadah keluarga ini terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita nyanyikan ayat ketiga dari pujian yang tadi. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Kita hendak bermazmur pujian kepada Tuhan. Mari kita membuka kitab Mazmur 91. Kita akan bermazmur melalui ayat yang ke-14 hingga dengan ayat yang ke-16. Kitab Mazmur 91 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-16. Kita membaca Mazmur pujian ini bersama-sama dalam perikop dengan judul besar, Dalam Lindungan Allah. Mulai ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Mazmur puji-pujian kita. Mari kita sambut dengan nyanyikan bersama nyanyian Mazmur 47 pada ayat yang keempat. Bersemayamlah di arasnya dan apa yang berikut. Bersemayamlah di arasnya bersama teman-temannya yang dekat, dan berhimpunlah di dunia bersamanya sekalian. Hanya bakal bumi bersama tinggimu. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan yang hendak dibaca dan direnungkan oleh kita di malam yang indah ini. Mari kita siapkan bagian dimaksud dari Roma pada pasal 8. Kita akan membaca ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-25. Dan kita akan baca didahului dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami dalam roh dan hikmat-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama di malam ini, dapat kami lakukan itu dalam hidup kami tiap-tiap saat. Amin. Bila bagian firman yang tadi saya sebutkan telah kita buka, mari kita membaca bagian dimaksud dari Roma pasal 8, ayat yang ke-18 hingga dengan ayat yang ke-25. Saya akan membaca judul perikop bacaan kita, lalu bersama kita membaca bagian firman Tuhan dimaksud. Inilah firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus Tuhan kita sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Malam ini dalam ibadah keluarga kita hendak merenungkan bagian firman yang telah dibaca oleh kita bersama dengan tema perenungan kita pengharapan akan keselamatan. Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan jika dialami oleh seseorang atau kelompok orang tertentu yang disebabkan oleh karena kesalahan sendiri. Contohnya, seseorang menderita karena ia mencuri, atau seseorang menderita karena ia membunuh, atau ia menderita karena ia berbohong. Itu menjadi sesuatu yang kita biasa katakan, apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Maka orang pasti akan mencibir, atau mungkin orang berkata, wajarlah kalau ia mengalami penderitaan karena memang kesalahan telah ia lakukan. Tetapi dapat dibayangkan oleh kita seseorang mengalami penderitaan yang sangat dahsyat dalam hidupnya, bukan karena ia telah mencuri, bukan karena ia membunuh, bukan karena ia berbohong atau karena kesalahan lain yang ia lakukan, tetapi mengalami penderitaan karena ia taat, karena ia setia, karena ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus Juru Selamatnya. Maka kita berani katakan bahwa penderitaan yang ia alami adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam pengalaman kita mengikut Yesus, dampak dari orang mengalami penderitaan karena ia mau mengikut Yesus ada dua. Pertama adalah seseorang ketika mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, bisa jadi ia menjadi seorang yang terus bertumbuh dalam pengenalannya yang benar tentang Tuhan. Ancaman apapun, bahaya apapun, penderitaan apapun tidak akan disesali olehnya. Ia akan bertahan dan justru semakin ia dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, penderitaan, bahaya, ancaman, sesulit apapun menjadikan ia terus memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhannya. Atau yang kedua, seseorang yang mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, bisa jadi ia pelan tapi pasti akan mundur, ia akan menjauh, ia tidak mau lagi untuk mengikut Yesus karena dia berpikir sebenarnya ketika dia mengikut Yesus mestinya jalannya dilapangkan, mestinya banyak hal dimudahkan oleh Tuhan. Karena itu ketika mengalami penderitaan, ia menjadi seperti orang yang tidak punya pengharapan. Lalu ia berbalik. Kemudian karena memang yang terjadi padanya adalah ia tidaklah total menyerahkan dirinya kepada Tuhan atau memenuhi panggilannya. Dengan kata lain, ia tidak punya komitmen yang mendasar dalam menjalankan panggilannya sebagai pengikut Yesus. Dari dua hal yang tadi saya sampaikan, maka kita melihat jika Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Roma dalam kaitan dengan pengharapan anak-anak Allah, karena Paulus mendapati bahwa ada penderitaan konsekuensi dari menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak heran kemudian pada ayat yang ke-18 menarik untuk kita semua. Ia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Paulus sedang bicara soal penderitaan, bahwa memang ada konsekuensi yang harus dibayar oleh orang yang mau menjadi pengikut Yesus,
Jalannya tidak lapang, jalannya tidak mudah, tetapi penderitaan akan dialami olehnya dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi menarik adalah penderitaan yang dialami ini tidak dapat dibandingkan atau tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan ini tentu saja memberikan inspirasi bahwa Paulus sementara mendorong orang yang ada di jemaat di Roma, tetapi juga jemaat kita sekarang ini untuk memiliki pengharapan yang sungguh. Ada peribahasa yang sangat kita kenal, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang dimaksud oleh Paulus bahwa mungkin hari ini, mungkin saat ini penderitaan tidak bisa kita tolak. Tetapi kesenangan, kemuliaan kekal yang disediakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada orang yang tekun, yang setia, memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, persekutuan keluarga jemaat GKI Sola Gracia, Bu Perwayana Klasi Sentani yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita juga dihadapkan dengan berbagai bentuk penderitaan? Sebagai konsekuensi dari kita tengah mengikut Yesus, kita bisa berkata bahwa bisa jadi kita mengalami masa-masa yang sukar dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi sesukar apapun, sesulit apapun, kita tidak boleh menghindar. Tetapi kesukaran, kesulitan dalam perjalanan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka kita katakan dalam komitmen kita, penderitaan, kesulitan harus dihadapi oleh kita. Tentu dengan banyak cara. Dan salah satu cara yang paling ampuh menghadapi setiap kesulitan dalam perjalanan kita adalah miliki ketekunan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah Rasul Paulus, dalam kisah para rasul kita akan menemukan kuncinya adalah bertekun dalam doa. Ketika ia berdoa dengan ketekunan, yang terjadi adalah ia dibebaskan dari penjara oleh pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Demikian pun dalam kehidupan kita, maka mari memiliki kehidupan penuh dengan doa kepada Tuhan. Jadikan doa sarana alat komunikasi kita dengan Tuhan. Pelajari apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Teruslah berjaga-jaga. Tetapi ketika kita bertekun dalam doa, pelajari firman-Nya, terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita, maka kita tahu kita akan mampu bertahan dalam berbagai penderitaan yang dialami oleh kita. Kita akan mampu, kita akan sanggup terus berdiri dalam komitmen percaya kita kepada Tuhan. Meski mengalami masa-masa yang sulit dalam perjalanan kita, tetapi kita tidak akan mundur, kita tidak akan melangkah menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika mengalami masa sulit maupun masa baik, kita akan terus dalam komitmen bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mengalami persekutuan kasih dengan Tuhan. Tekanan apapun tidak akan menjauhkan kita, sebaliknya tekanan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup keluarga kita, semakin membuat kita dekat dengan Tuhan kita. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan sangat kasihi, dengan model, dengan cara seperti itu, bertahan di tengah ancaman, di tengah bahaya, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, karena kita tahu setiap janji Tuhan ya dan amin dalam perjalanan kita. Tuhan mengajar bahwa Dia akan memberikan keselamatan. Keselamatan yang Dia kerjakan akan menjadi milik, menjadi bagian kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hal berikut adalah, bagian ini sedang bicara soal pengharapan.
Pengharapan berarti untuk perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bicara soal pengharapan, bicara soal keinginan yang harus tercapai. Tetapi keinginan kita dalam pengharapan kita hanya akan bisa terjadi, akan bisa dialami, bisa dinikmati oleh kita kalau kita memiliki ketekunan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagian-bagian terakhir dari bacaan kita dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Artinya, sesuatu yang dia sudah lihat itu bukan lagi pengharapan. Tetapi ayat 25 dikatakan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita mengharapkan sesuatu yang nanti akan terjadi. Belum saat ini, belum sekarang, tetapi nanti. Tetapi kata nanti ini menjelaskan pada kita soal kepastian waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita mengharapkan keselamatan Tuhan kerjakan ketika kita sangat taat. Kita telah taat atau setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka tentu Tuhan akan memberikan kepada kita asal kita tetap bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagai keluarga orang Kristen, keluarga yang percaya, COVID-19 menjauhkan kita dari orang lain. Kita menjaga jarak, kita harus hidup bersih tiap-tiap waktu. COVID-19 boleh menjauhkan kita dari orang lain, tetapi sebaliknya mendekatkan kita kepada Tuhan. COVID-19 di sisi lain menjadikan orang semakin terdorong memiliki pengharapan yang sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan. Dunia sesaat saja kita ada, tetapi ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan diberikan oleh Tuhan kepada kita asalkan kita percaya kepadanya dan bertekun dalam doa. Maka pengharapan tentang keselamatan akan terus menjadi bagian perjalanan kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, sebagai orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka mari terus bertahan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan melangkah menjauh dari Tuhan, tetapi dekatkanlah dirimu selalu kepada Tuhan. Milikilah pengharapan sebagai anak-anak Allah yang akan diselamatkan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia ini. Setiap janjinya akan Ia genapkan menjadi bagian milik kepunyaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, marilah saat ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi bersama sambil kita memberikan persembahan dari nyanyian pujian suara gembira nomor 51 pada ayat yang pertama. Aman di tangan Yesus dan apa yang berikutnya. Nyanyian suara gembira 51. Aman di tangan Yesus, aman di bangkunya, itulah berhentinya, itu sejahtera. Dengar malaikat itu, hidungnya bergema dari istana surga, atas lokacanya. Aman di tangan Yesus, aman di bangkunya, itulah berhentinya, itu sejahtera.
mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bila kami memberikan persembahan pada kesempatan yang berbahagia dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kami lakukan penuh dengan kesadaran, ialah bahwa kami telah menerima berkat dari Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan kami telah disanggupkan oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan gembira hati. Kami memberikan persembahan karena sesungguhnya teladan telah Tuhan beri dalam perjalanan kami sampai menyerahkan nyawa untuk keselamatan kami. Karena itu manakala kami telah memberi persembahan sebagai keluarga-keluarga dalam lingkup pelayanan GKI Sola Gracia, Tuhan, sambutlah kiranya seluruh pemberian persembahan yang telah kami kumpulkan. Kuduskan kiranya bagi nama-Mu, supaya lalu kemudian pemberian persembahan yang kami kumpulkan ini kemudian menjadi kemuliaan dan hormat akan nama Tuhan, terpakai nama Tuhanlah yang dipuji dimuliakan dalam pelayanan kesaksian persekutuan di tengah-tengah gereja kami GKI di tanah Papua. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Izinkan kiranya kami berdoa untuk hidup kaum keluarga kami masing-masing. Dari rumah kediaman kami tahu bahwa Tuhan Engkau mengenali kami satu demi satu. Tahu apa yang kami gumuli tiap waktu. Dalam hidup kami, rumah tangga kami, hidup anak-anak kami, hidup kami sebagai orang tua. Pakai kami semua menjadi alat berkat-Mu, supaya ketika ada dalam rumah kediaman kami pun, ketika kami dibawa Tuhan keluar, menekuni aktivitas tugas dan tanggung jawab kami masing-masing pada tempat-tempat pekerjaan kami. Kiranya oleh Tuhan, tetap kami diberkati dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Tumbuh kembang anak-anak kami pun kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebagai orang tua kami tahu kami bergumul. Sebagai mama dan bapa kami bergumul. Bagaimana supaya anak-anak kami dari yang masih kecil sampai dengan mereka yang mulai beranjak dewasa, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Pada pendidikan mereka taruh berkat, supaya mereka pun dapat sekolah, belajar dengan giat. Bagi anak-anak kami yang saat ini telah menerima hasil untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya, Tuhan memberkati kiranya untuk maksud itu. Mereka yang akan ke jenjang pendidikan lanjut dan karena itu bergumul berjuang untuk memasuki perguruan tinggi secara khusus. Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Keadaan karena COVID-19 menjadikan tidak leluasa mereka. Mereka boleh memilih lembaga pendidikan tertentu di luar daerah misalnya. Tetapi keadaan dengan lockdown menjadikan mungkin bisa jadi mereka belajar dari jarak jauh. Tapi kami percaya berpengharapan penuh, keadaan kami tidak akan memburuk terus-menerus, tetapi oleh sayang Tuhan akan membaik pada suatu ketika sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Namun satu hal kami pastikan, bahwa kehidupan anak-anak kami dengan pendidikan mereka akan dibuat oleh Tuhan mudah, sehingga belajar dari rumah pun menjadikan anak-anak kami sangat senang. Meski saat-saat ini mereka mengalami keadaan jenuh dengan keadaan seperti ini, tetapi taruh hati bergembira, hati bersyukur pada anak-anak kami, sehingga keadaan apapun tidak akan menjadikan mereka lemah, tetapi menjadikan mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, izinkan kami berdoa, menyerahkan juga pergumulan warga jemaat, keluarga-keluarga dalam jemaat. Secara khusus kami menyebutkan
Untuk Bapak teman sepelayanan kami, Bapak Penatua Ruben Faidiban, ia sejak kemarin telah kembali ke rumah kediamannya setelah dirawat di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Kasih kiranya, berkati kiranya dalam proses perawatan, rawat jalan yang akan berlangsung dalam sepanjang minggu ini. Jadikan ia kuat oleh sayang Tuhan, melalui masa sulit dengan gembira, dan seperti biasa, ia kembali lagi bersama-sama dengan kami dalam seluruh pelayanan. Kami lalu ingat teman-teman kami, Bapak Michael Butoy, Bapak Penatua Fred Wanggai, Ibu Penatua Clara Tenau Atanay, tetapi juga mengingat orang-orang tua kami yang sedang mengalami stroke, Bapak Krisifu, Bapak Safkaur. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu yang nyata pada mereka, pun pada kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam keadaan seperti itu. Justru sebaliknya mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka tetap minta tolong Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menurut waktu yang Tuhan sendiri tentukan. Tuhan yang baik, terima kasih, izinkan juga hamba-Mu berdoa untuk anak kekasih kami, Pendeta Christopher Sumilat. Ia memang tidak dengan kami di sini, ia ada di dua saudara di Manado, tetapi dia mengalami masa-masa sukar dengan keadaan sakitnya dalam waktu lama. Beberapa waktu ia masih tetap menjalankan tugas sebagai seorang pendeta, melayani jemaat dalam kebutuhan keperluan mereka, berdoa dikala ada jemaat yang sakit, berkunjung pada keluarga-keluarga seperti biasa dilakukan, tetapi dalam beberapa waktu ini ia tidak dapat melakukannya karena gangguan pada bagian lehernya, gangguan yang menyebabkan ia sulit. Tetapi kami percaya bahwa seperti doa kami untuk warga jemaat kami, maka hamba-Mu ini juga diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya tiap waktu. Dalam keadaan yang sulit, ia tetap memiliki pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan Sang Juru Selamat membuat ia mampu dan sanggup melalui kesulitan, bahkan ia ada dan bertekun dalam pengharapan tentang pemulihan menurut maksud dan waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan yang baik, terima kasih banyak. Kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dari rumah-rumah kediaman kami. Jadikan rumah kami rumah bagi-Mu, tempat aman dan nyaman Tuhan Engkau tinggal bersama-sama dengan kami semua. Karena itu, dalam rumah kami menjadi rumah di mana suara puji-pujian akan terus kami lantunkan bagi nama Tuhan. Dengan COVID-19, kami bersaksi kepada banyak orang yang dimulai dari mereka yang ada di sekitar rumah kediaman kami. Manakala kami lantunkan pujian dari rumah kami, itu model kami bersaksi bahwa kami adalah orang Kristen yang percaya pada Tuhan dan yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pun dari rumah kediaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau menyerahkan sukacita kami karena pelayanan terus kami lakukan. Kami berharap keadaan kami akan terus membaik dalam beberapa waktu ke depan. Kerinduan anak-anak kelas katekisasi diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat. Juga kami doakan pada Tuhan, mudahkan kami dalam kaitan dengan soal rencana peneguhan yang telah Klasi Sentani komunikasikan dengan pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua. Karena tentu beberapa di antara mereka akan studi lanjut. Karena itu Tuhan menolong kiranya untuk maksud mulia ini, supaya kemudian dapat dilakukan dalam berkat Tuhan. Rencana juga peneguhan nikah untuk anggota jemaat, Tuhan memberkati kiranya. Tuhan terima kasih banyak. Inilah kami semua yang datang kepadamu, sambil lalu ingat mereka yang sudah lanjut usia di tengah jemaat kami. Tuhan jauh lebih kenali mereka daripada hamba-Mu mengenali mereka. Sayangi, kasihi, berkati mereka dalam hidup keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing.
ditolong di usia mereka yang sudah lanjut, tetap mereka berharap penuh dalam pertolongan Tuhan mereka menjalani kesulitan atau kebahagiaan dalam perjalanan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, ini kami dalam semua doa, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, Allah kami dalam Tuhan Yesus, dan oleh Roh Kudus, jadilah kiranya pada kami menurut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Sana keluarga kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian Suara Gembira 51 pada ayat yang kedua dan ayat ketiga. Ayat ketiga kita nyanyikan sedang berdiri untuk menyambut berkat Tuhan. Aman di tangan Yesus, jiwaku terlepas. Kita tentu diliputi sukacita yang sangat besar, sebab di tengah pandemi COVID-19, kita masih terus beribadah sebagai keluarga kepada Tuhan Allah kita. Karena itu dalam sukacita kita telah beribadah kepada Tuhan. Kita akan memohon Tuhan kiranya memberi kita berkat dalam segenap kelimpahan. Dan kita akan mohon berkat Tuhan melalui lantunan pujian kita bersama dari nyanyian rohani nomor 18, Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Sambil kita memohon berkat Tuhan. Kristus,
Ibadah keluarga kita di malam ini telah selesai. Selamat berbahagia untuk semua warga jemaat. Salam kasih Tuhan untuk kita semua. Onomi, Remai, Remai, Onomi, dan selamat malam.